Mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini ya, kemarin sudah dibahas ya, sudah membuat gambar dua dimensi ya, kemudian dirubah menjadi gambar tiga dimensi ya. Nah, sekarang untuk melakukan atau mengoperasikan di mesin CNC atau membuat produk di mesin CNC ya, itu kalian harus memprogram terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini eh, untuk penentuan program yang kalian sudah buat gambarnya ya. Nah, untuk pertemuan sekarang silakan buka gambarnya yang kemarin, kemudian perhatikan baik-baik gambar yang kalian buat, silakan di situ. Nah, sebelum memprogram di Mastercam di sini ya, kalian terlebih dahulu di situ ada penentuan mesin tipe ya. Penentuan mesin tipe di situ, mesin apa yang akan kalian gunakan untuk membuat benda kerja yang sudah digambar. Ya, di situ ada untuk mesin tipe. Nah, kalian pilih cocoknya mesin apa yang digunakan. Mesin milling. Nah, di situ kalian pilih mesin milling atau di situ mill ya. Ada mill, kemudian untuk tipenya kalian bisa pilih yang di bawahnya ya, di situ ada manager list ya. Kalian sesuaikan dengan mesin yang ada di kita ya. Tipenya itu VMC. VMC itu vertikal mesin CNC. Jadi mesinnya tipenya vertikal ya. Nah, kalian pilih di manage list. Klik manage list. Nah, kalian cari. Kalian cari tipe mesinnya. Kalian cari tipe mesinnya di situ. Ada? Nah, di sini klik kanan atau delete. Ya. Nah, 3 axis VMC MM yang kedua. Yang kedua tadi mil geser. Nah, yang kedua klik. Ya, kita ukurannya pakainya milimeter. Kalau yang satunya itu apa? Ukurannya inci. Ya, makanya pilihnya yang mm, milimeter. Dah? VMC mm. Nah, itu 3 axis. Ya. VMC mm added. ADD. ADD, oke. Centang. Itu tidak hanya tipe VMC, ada yang pakai HMC ya. Kalian perlu tahu HMC itu horizontal ya. Jadi tipe mesinnya dia horizontal, bukan vertikal. Ya, kalau yang mesin kita punya itu tipenya vertikal. Makanya pilihnya VMC dan ukuran satuannya itu adalah milimeter. Dah? Nah, kalau sudah, nah sekarang mulai ke program. Ya, mulai ke program. Sebelum melakukan pemrograman, di situ ada penentuan benda kerja awal. Ya, menentukan benda kerja awal. Ya, sebelum melakukan pemrograman, kalian harus tentukan dulu benda kerja awalnya ukurannya berapa. Ya.
Ini benda kerjanya. Ya, ini benda kerjanya. Kalian sebelum memprogram, ukur dulu benda kerjanya, benda kerja awal. Ya, ukur dulu berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Oke, diukur dulu ya. Di situ ada di menu properties. Ya, menu properties, pilih yang plusnya. Klik yang plusnya. Dah. Nah, di situ ada stock setup. Dah ya. Nah, itu di stock setup di situ ya. Kalian harus ditentukan itu untuk ukuran benda kerja awal. Ya, di stock setup. Coba untuk sumbu Y ya, yang diukur berapa sumbu Y-nya? Berapa? 125,2 ya. Kalian isikan di stock setup tersebut ya. 125,2 di sumbu Y ya. Nah, sekarang di sumbu X-nya ya. Ada yang mengukur sumbu X-nya? Sumbu X-nya. Nah, ukur coba sumbu X. Tadi kan sumbu Y ya. Sekarang sumbu X-nya. Berapa? 74,6. Nah, itu untuk sumbu X ya. Sumbu X-nya diisikan 74,6. Nah, sekarang untuk sumbu Z ya. Sumbu Z itu ketebalan, ketebalan benda kerja. Sembilan koma enam. Jadi untuk ketebalan benda kerjanya 9,6. Berarti sumbu Z. Dah? Jadi di stock setup tersebut ya, kalian sebelum melakukan pemrograman, kalian pastikan dulu benda kerja awalnya, ukurannya berapa. Ya, jangan sampai asal ngisi untuk penentuan benda kerja awal. Ya, kemudian di bawahnya di situ ada stock origin. Ya, stock origin tersebut ya itu untuk penentuan titik nol benda kerja pada saat setting titik nol benda kerja di mesin CNC. Perhatikan stok originnya ya. Itu X, Y, Z-nya kalian nol semua. Berarti titik nol mesinnya, maaf, titik nol benda kerjanya pada saat setting di mesin di mana? Di tengah benda kerja. Awas, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Paham ya? Oke, sekarang centang. Oke, sekarang silakan tentukan programnya untuk pemakanan lingkaran terlebih dahulu. Di pertemuan kemarin sudah dijelaskan untuk pemakanan lingkaran, ya, pemakanan tengah dan pemakanan samping. Ya, di situ ada menu toolpad. Ya, toolpad, kemudian kalian pilih pocket. Nah,
Setelah itu checklist. Nah, di situ kalian ada perintah chaining, ya. Perintah chaining tersebut kalian dituntut untuk memilih garis yang akan dilakukan pengerjaan. Nah, nanti untuk bagaimana cara eksekusinya, ya, kemudian bagaimana realnya bener enggak nih, sesuai enggak dengan apa yang kalian programkan, ya. Nah, setelah ini nanti kita ke ruang praktek, ya, ke ruang praktek. Nanti kalian di situ eksekusi program yang kalian buat. Ayo, sekarang ke ruang praktek, ya, untuk membuktikan sesuai enggak benda kerja yang kalian buat dengan nanti realnya pada saat dilakukan pemesinan CNC. Di sini aja. Belum selesai kan? Hah? Ya udah diem. Belum selesai. Barang. Selamat datang di ruang praktek, ya, ruang praktek mesin CNC di sini, ya. Nanti Bapak akan kasih tantangan, ya. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, ya, untuk mengeksekusi program. Paham ya? Nah, sekarang untuk laki-laki terlebih dahulu, untuk Tanto sama Rian, coba untuk nyalakan terlebih dahulu mesin CNC-nya. Udah? Emergency dulu. Udah bebas. Power on. Bebaskan tombol emergensinya, putar ke kanan. Nah, kemudian power on. Tunggu mesin install dulu. Nah, udah nyala. Sekarang nyalakan lampunya. Light. Yang light, tombol light. Nah, itu udah nyala. Oke. Nah, sekarang untuk mengeksekusi program, ya, kalian setting terlebih dahulu titik nol benda kerja, ya, entah itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di menu program dulu toh, program MDI. Tombol operationnya yang hidup MDI. Nah, itu tadi, ya, MDI, masukkan putaran spindle. Berarti apa? M3, hapus dulu S-nya. S-nya hapus dulu, ya, delete. Cancel berarti. Cancel 500. Ya, input. Udah. Nah, cycle start. Ini untuk setting titik nol benda kerjanya. Nah, sekarang gunain MPG-nya. Bukan MPG, sok digerakkan sumbu X atau sumbu Y-nya. Oke, halus.
WR Kak. Input. Nah, kemudian di situ masukkan lagi Z min 50. Input. Ya, kembalikan lagi ke titik 0. Nah, itu programnya ya. Nah, kemudian tinggal dieksekusi programnya. Ya, berarti untuk mengeksekusi program harus di menu auto ya, tombol operationnya yang di auto. Tombol operation, nah itu auto ya. Kemudian tinggal di cycle start ya, tinggal cycle start ya, mulai jalan mesinnya. Nah ini coba naikkan sedikit-sedikit feed rate-nya supaya aja. Nah, mesin. Ini kan banyak aluminium. Nah, nah, nah itu baru setengahnya. Ini pause lah. Ya, ini ya, ini hasil benda setengah jadi, bukan sebelum jadi ya. Ini setengah jadinya. Kenapa Bapak bikin setengah jadi? Ya, karena untuk mencekamnya kalau jadi semua itu susah. Makanya dibikin setengah jadi. Ya, nanti di pertemuan berikutnya, nah ini kita eksekusi yang lebihnya. Ya, kita eksekusi yang lebihnya, dihabisin. Nah, nanti jadi benda kerja jadi ya. Ini hasil dari pemesinan CNC menggunakan CNC milling. Oke, paham ya? Tadi Bapak review kembali mulai dari gambar ya. Mulai dari gambar ya, kalian gambar terlebih dahulu benda kerja. Setelah gambar 2 dimensi ya, kalian rubah jadi 3 dimensi. Ya, setelah jadi 3 dimensi, baru kalian memilih mesin. Ya, mesin apa yang pantas digunakan atau perlu digunakan untuk membuat benda kerja seperti ini. Ya, kalian harus bisa menganalisis. Ya, benda kerja apa ini cocoknya untuk mesin apa? Ya, benda kerja seperti ini cocoknya mesin apa nih? Bubut CNC, milling CNC, atau mesin yang lainnya. Ya, nah sementara ini kita benda kerja bentuk seperti ini berarti memakai mesin milling CNC ya, mesin seperti yang di depan kalian itu. Nah kemudian setelah program ya, kemudian program jadi, kemudian di convert jadi G-code ya. Setelah jadi G-code, nah tadi kan kalian udah mengeksekusi program di mesin CNC ini ya. G-code-nya udah jadi, masukkan ke flash disk, baru masukkan ke mesin ya. Itu nah, kemudian setelah jadi G-code baru dieksekusi, jadilah benda kerja
seperti ini benda kerjanya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan sampai sini pertemuan kali ini. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita masih dalam pembuatan benda kerja ini. Ya, ini kan setengahnya. Nanti di pertemuan berikutnya itu jadi benda kerja. Wabila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK bebas. Dwi Bakti. Oke, tepuk tangan.